sampai di mall tersebut itu udah rame banget bang. Apa yang lo lihat? Banyak banget orang, banyak massa yang untuk masuk, dan ada salah satu oknum ini teriak, ayo masuk gitu, ambilin semua barang gitu. Pas ada salah satu oknum teriak bakar gitu. Dilemparin lah tuh bom molotov ke kasur itu. Kita inilah baca-bacain lah biar namanya arwahnya tenang gitu kan. Kita datangnya ke kuburannya gitu. Kuburan almarhum, dan bajunya itu dikubur di samping kuburannya beliau. Kembali lagi bersama gue Fajar Aditya, kali ini di Om Mamat Pasca Tragedi. Tahun 98 menjadi salah satu sejarah kelam yang pernah terjadi dalam perjalanan bangsa Indonesia. Tahun 98 terjadi krisis ekonomi yang sangat parah. Indonesia adalah salah satu negara terdampak paling parah dari krisis tersebut. Ditambah lagi rezim berkuasa yang kembali diangkat setelah 32 tahun berkuasa. Rakyat menganggap kalau itu bukan lagi sebagai solusi perbaikan masalah negeri. Krisis ekonomi yang terjadi membuat harga itu pada melonjak tinggi. Nah, makanya terjadi demonstrasi tuh di mana-mana. Nah, sayangnya amuk massa itu tak sedikit yang berujung pada ricuh. Nyawa melayang, korban pun berjatuhan. Nah, demonstrasi itu tidak terjadi hanya di Jakarta saja, melainkan ada juga di beberapa daerah. Nah, di belakang gue ini adalah salah satu tempat kuburan massal dari korban tragedi 98. Kalau di sini adanya di TPU Pondok Rangon, Jakarta Timur. Di sini berderet ratusan nisan tanpa nama. Kalian bisa lihat sendiri namanya adalah korban tragedi 13 sampai 15 Mei 98. Sekarang di belakang gua ada sebuah monumen untuk memperingati tragedi kelam yang pernah terjadi di tahun 98. Monumen ini dinamakan dengan Monumen Mei 98, dibuat oleh Pemprov DKI bekerja sama dengan Komnas Perempuan. Dimana kalau kalian lihat nih, ini ada simbol jarum dan benang, dimana maksudnya adalah menjahit luka dan harapan agar kejadian ini tidak terulang lagi di masa yang akan datang. Nah, seperti yang kita tahu, tahun 98 itu kan banyak terjadi tragedi nih. Salah satunya tuh yang terjadi di Mall Klender, di mana banyak yang menjadi korban karena terjebak dalam kungkungan si jago merah. Nah, pada hari ini gue sudah kedatangan seorang narasumber yang berhasil selamat dari tragedi Klender tahun 98. Langsung aja kita ke studio RJ5. Live dari Studio 5, sekarang gue kedatangan seorang saksi dari tragedi naas yang pernah terjadi di Mall Klender tahun 98. Langsung aja kita sapa.
Halo Bang Jali. Ya bang. Temannya saat itu meninggal dunia ya di kejadian Mall Klender. Iya. Itu lagi ngapain Mas di mall saat itu? Lagi itu pada ziarah bang. Ziarah? Oh ziarah. Ziarah di Jogja Plaza dulu namanya. Oke. Sebelum jadi sekarang Mall Citra, sebelumnya itu Jogja Plaza. Berarti saat itu salah satu teman itu meninggal. Iya. Pada saat ingin menjarah ikutan gitu. Iya. Oke, suasana itu gimana di mall saat itu? Suasananya udah mencekam banget bang, udah rame gitu. Di situ udah rame, ya udah. Pas dengar suara ledakan, pada masuk. Teman saya ikut-ikutan masuk juga. Jasadnya berhasil ditemukan? Berhasil ditemukan pas di hari ketiga di suatu lift, kegencet lift sebelah. Oke, baik. Nah, buat teman-teman ya, ini disclaimer ya, nanti ambil aja sisi baik dari cerita ini, dan seperti biasa kalau di RJL itu nggak ada setting-settingan. Langsung aja, Mas Jali boleh diceritain awal mulanya itu seperti apa? Siap bang. Awal mulanya ini pada tahun 98, tepatnya jam 3 sore bang. Jakarta itu waktu itu tuh udah mencekam banget bang. Saat gue lagi pada main bola nih, biasalah anak-anak lah. Pada belasan tahun itu gue lagi pada main bola, tiba-tiba ada suara ledakan. Jelas banget, dan itu kedengaran banget dari daerah gue gitu. Hampir semuanya satu warga itu keluar. Apaan nih gitu. Nggak, daerah lo tuh di mananya Mall Klender? Belakang, tepatnya. Nggak jauh. Kalau kita jalan ini sekitaran 10 menitan lah. Gitu. Oke. Dan asapnya itu udah ngebul kemana-mana gitu. Nah di situ pas gue lagi main bola, tiba-tiba si Ridwan datang dari gang kecil gitu. Gang kecil ngajakin nih anak-anak, woi sini lu pada gitu. Apaan? Ngumpul-ngumpul gitu ya nama teman gue. Lu nggak tahu kalau Jogja lagi ini dibakar-bakarin gitu. Hah? Gitu kan. Ya udah sini ikut gue yuk gitu. Ikut kemana? Kita ke Jogja, kita jarah gitu. Ngambil apaan? Gue gituin kan. Yang ngambilin barang-barang itu yang mahal kita ambilin gitu kan. Ya udah ntar dulu, gue izin dulu nih sama orang tua gue gitu. Gue izin situ sama orang tua gue. Nah di situ gue nggak diizinin bang gitu. Ya biasalah anak mami gue di situ bang. Ya orang tua mana ngizinin lu ngejarah? Iya. Gitu. Terus diizinin situ, gue ngomong sama teman gue. Sorry nih, gue nggak bisa ikut kayaknya gitu. Kenapa? Nggak diizinin gue sama bapak gue gituin kan. Ah lu cemen lu, bacol lu. Udah tinggalin aja nih bocah nih, gendut kayak. Emang anak mami dia gitu kan. Ya udah kita kan takut nih sama nih ini, soalnya di pentolan situ. Si Ridwan ini. Nah, udah terkenal bandelnya lah di situ. Gitu ya udahlah. Ya udah gue ikut dah gitu. Ya udah kita ikut jalan gitu. Di perjalanan ini dia ngomong ke gue, pokoknya mau kejadian apa aja di gua jangan pernah kasih tahu ke orang tua gua, kata dia gitu. Kalau dari lu semua kasih tahu, gua habisin lu. Kita takut dong. Ya udah sampai di mall tersebut itu udah rame banget bang. Apa yang lu lihat? Yang gua lihat itu udah banyak banget orang, banyak massa yang untuk masuk, dan ada salah satu oknum ini teriak. Ayo masuk gitu, ambilin semua barang gitu. Nah teman gue ini kepincut gitu, dari kejauhan dia udah langsung lari, ayo cepetan ntar keburu kehabisan gitu. Nah, itu ada ratusan orang tuh saat itu? Lebih bang, lebih. Banyak banget tuh, banyak banget udah ngumpul di depan. Awalnya depan udah pada teriak. Awalnya ini cuman buat dilemparin doang bang gitu. Ada yang teriak jangan dibakar, dilemparin aja gitu. Ada salah satu lemparin apa? Lemparin batu aja gitu sampai ada bakar-bakaran gitu. Nah setelah itu teman gue ini udah mulai pincut nih, dia langsung masuk. Sebelumnya dia ngomong ke gua sama si Hanif, lu berdua tunggu di sini, kalau ada apa-apa, kalau lu takut, lu pengecut, lu udah kabur aja gitu kan. Gua masih bongkrek ke atas gitu untuk ngambil barang gitu kan. Ya udah tuh dia berdua ke atas. Nah di saat itu masih aman-aman aja bang. Pertama dia ngambil Walkman, tahun dira lah. Walkman pada tahun itu masih mahal banget gitu kan bang. Diambil Walkman gitu, sekitar 5-6 biji gitu, udah ditaruh di depan gitu. Dan naik lagi ke atas, aman lagi tuh bang. Tuh dia ngambil
elektronik gitu, kayak semacam radio lah, radio tip mini kompo gitu. Di bawah 2 aman. Nah pas ketiga dia pengen turun, itu tiba-tiba udah ada salah satu kasur spring bed di depan tangga gitu. Pas ada salah satu oknum, dia teriak bakar gitu. Dilemparin lah tuh bom molotov ke kasur itu. Ya udah, itu semua orang udah panik, kejebak di situ. Pas kasur itu kebakar, udah pada buyar kemana-mana bang, termasuk teman gua. Dia lari ke lantai 2 gitu. Itu kondisi mall tersebut itu udah pecah kaca gitu. Salah satu di bawah, bapak-bapak teriak loncat digituin. Ini udah kebakar posisi mallnya? Baru di lantai dasar. Lantai dasar udah kebakar? Lantai dasar udah kebakar. Di lantai atas itu udah pada pecah lah kaca-kacanya. Setelah itu temen gue ini, si bongkrek ini ngomong ke si Ridwan, ayo Wan kita loncat, lu mau mati di sini, mau mati konyol, gituin. Dia udah kalut pikirannya bang, dia udah. Jadi lantai berapa itu? Lantai 2. Kalut pikirannya dia langsung cabut lagi ke dalam, ngasuk lagi dia gitu. Sempat dikejar sama teman gue ini, si bongkrek. Wah gue kagak mau mati konyol nih, udah kejar gitu, balik lagi dia. Udahlah gue langsung loncat aja gitu. Gue sempet nanya, mana si Ridwan? Dia lari lagi ke atas gitu. Enggak, sebentar, si bongkrek loncat dari mana? Lantai 2. Tuh, selamat? Alhamdulillah dia selamat bang. Paling tinggi lantai 2. Di bawah udah disiapin kasur bang. Udah disiapin kasur sama warga gitu, untuk selamat untuk menyelamatkan yang orang-orang pada di atas kejebak itu gitu. Nah udah kayak gitu semua teman gua selamat, langsung gue tegur, mana si Ridwan? Dia lari lagi ke atas Dut. Ah lu goblok lu, ntar kalau misalnya itu kayak gimana gua? Kita ngomong sama keluarganya gitu. Ya udah, kita tungguin aja sampai malam di sini, gituin sama teman gua. Ya udah kita di situ bertiga kita tungguin bang. Kita tungguin sampai maghrib nggak ada kabar. Situasi sampai maghrib yang lu lihat apa? Situasi yang sampai maghrib itu masih rame bang, masih rame. Ada yang udah teriak tolong, pengap. Soalnya itu asap udah naik ke atas bang, udah bener-bener, wah udah hancur banget dah itu mall gitu. Nah kayak gitu kita tungguin, wah. Dan kebakaran akhirnya semuanya atau enggak? Kebakaran bang. Semuanya? Semuanya. Dan di situ kurang lebih hampir 400 korban, 450 korban di mall tersebut. Mungkin boleh lo deskripsiin yang dilihat saat itu? Yang gue lihat mayat ini udah pada ini semua bang, hancur. Mallnya udah pada hancur gitu. Ya kita nunggu di situ, kita pasrah itu soalnya teman kita ini gitu. Kalau kita balik pasti ada pertanyaan dari orang tua gitu kan. Ya udah, mungkin emang udah takdirnya, ya udah yuk kita balik aja yuk gitu. Kita balik. Itu. Nah singkat cerita, di malam besoknya ini itu gua sebelum ini gue balik sampai rumah jam 9 bang, jam 9 malam gitu. Ya udah gue nggak perlu ngomong-ngomong lagi ke orang tua gue langsung buka pintu kamar, gue tutup, gue kunci, langsung gue turuban pakai inian selimut. Ya udah di situ gue shock, ada rasa takut juga gitu. Takutnya kenapa? Ini nyawa orang, nyawa teman kita sendiri. Takutnya dari orang tuanya ini nanya ke kita. Dan besok malamnya itu bener, orang tuanya Ridwan datang ke rumah gua bang, nanyain gua, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apaan po? Rizkinya ada nggak bang Aceng gitu? Ada, lagi nonton. Ya udah, tolong panggilin Rizky bang Aceng kan ya. Gue dipanggil sama orang tua gue, sama bapak gue. Ki, dipanggil tuh sama ibunya Ridwan. Nah di situ nanya ke gue, Ki lu tahu nggak si Ridwan kemana? Waduh, gue di situ diem bang.
Ya udah gue langsung ngomong saya nggak tahu bu, saya sih tadi main bertiga sama anak-anak main di itu. Gue gituin kan, jadi nggak tahu nih. Iya bu, nggak tahu saya bertiga. Dia juga sempet juga ibu itu datang juga ke rumah temen gue juga gitu, nanya seperti itu juga bang. Pas ketiga harinya itu udah rame, mayat udah pada diangkut-angkutin bang. Lu balik lagi ke mallnya? Kita ngeliat di TV. Ratusan warga menjarah pusat perbelanjaan yang berada di kawasan Klender. Ketika para warga sedang sibuk mengambil barang-barang, tiba-tiba di dalam mall sudah dipenuhi dengan kepulan asap yang sangat tebal. Tragedi kebakaran Mall Klender 98 setidaknya memakan korban jiwa hingga 400 orang lebih. Nah pas kita lihat di TV emang itu udah banyak korban lagi pada dibersih-bersihin lah. Ada yang ditaruh di dekat bus halte. Dulunya tuh di depannya itu bus halte bang, halte bus gitu. Di situ ditaruh banyak tuh, sampai keluar bang itu mayat itu. Nah kebetulan orang tuanya si Ridwan ini nonton, dan bajunya yang meninggal itu persis yang dipakai dia gitu. Datanglah ke rumah saya sambil ngomel-ngomel, lu gimana sih anak gua ngikut jarak, kok lu pada diem aja, kagak ada yang ngomong ke gua gitu. Bapaknya ngomong gitu ke kita orang gitu kan. Aduh, di situ gua ngomong langsung, kita tuh dirundingin bertiga, dikumpulin langsung. Di situ gua ngomong, bu maaf saya bukannya kagak mau ngomong, saya awalnya udah diancem sama Ridwan, kalau sampai ngomong dari kita ini dihabisin gitu. Bakal dihabisin itu ya dipukulin lah gitu. Intinya, kenapa nggak ngomong? Ya kita takut bu, saya nggak berani. Ya udah tuh di situ orang tuanya datanglah ke mall itu, ke Jogja untuk evakuasi jenazahnya. Lu lihat juga? Lihat jelas bang. Ada saat itu? Ada jenazahnya sudah di plastik itu buat jenazah lah itu. Kita kan sempat juga ikut juga nih bertiga ke sana itu untuk nyaksiin gitu. Emang benar-benar di situ emang udah banyak banget gitu. Yang gue lihat itu jenazahnya emang udah hancur gitu bang, dengan mukanya udah gosong sebelah dan nggak ada bola mata yang gue lihat gitu. Udah itu habis itu dibawa tuh jenazah untuk dimakamkan di rumah, ditahlilin juga di situ di rumah. Gitu. Pas udah disolatin, kita ke pemakaman gitu. Nah setelah itu kita pulang ke rumah masing-masing lah gitu kan, dengan rasa takut itu, sedih juga ada bang gitu. Soalnya teman kita deket lah dari kecil, teman deket banget dia. Lu sedih saat itu? Sedih banget. Nah setelah 3 hari ini itu suasana di kampung ini udah mulai beda bang gitu. Dengan kejadian tragedi 98 ini itu udah beda banget. Yang tadinya awalnya rame itu jadi sepi lah, udah kayak kampung mati. Sepinya itu maksud gue tuh nggak ada aktivitas sama sekali bang di kampung gua gitu. Yang biasanya lalu lalang tukang dagang liwat gitu kan, ini sama sekali nggak ada gitu. Nah di saat itu gua berangkat ngaji sama abang sepupu lah gitu, sekitar jam setengah 6 sore. Pas gue lagi berangkat ngaji, tau lah 98 masih banyak kebun-kebun bang gitu kan. Gue lagi berangkat ngaji, gue dengar suara teman gue sendiri, Dut itu 3 kali gue dipanggil sama dia. Pas 3 kali, woi Rizky Dut, digituin gue nengok dong. Awalnya gue ngeliat ekor mata kanan gue bang, itu ada
dia lagi diri di pohon pisang sambil begini, sambil kaki lurus begini. Langsung pas gue nengok begini, manggil gue bang. Di situ gue ngibrit langsung. Nah bang gue ini langsung negor gue pas sampai di pengajian. Lu ngapa sih Ki? Udah kayak kesetanan lu. Di situ gue diem lah. Gue kebelet kencing gitu. Makanya gue langsung lari. Gitu. Ya udah tuh. Udah kayak gitu kita ngaji lah biasa ya. Ngaji biasa. Kita bubaran pengajian jam 7. Di situ gue juga ditegur lagi sama tuh teman gue juga almarhum. Panggil lagi. Itu gue lari lagi. Lari sampai sekenceng-kencengnya sampai rumah. Gua taruh songkok gua, ikro itu. Nah kita lagi beberes. Nah kayak gitu orang tua gua masuk. Lu kenapa? Muka lu pucet banget kayak habis ngeliat setan. Emang Mi itu habis ngeliat Ridwan, teman Rizky sendiri. Ah lu ngada-ngada aja lu, kata emak gua gitu. Udah lu tidur, besok sekolah gitu. Ya udah, pas gue udah buka sarung, terus baju koko gue buka, jendela gue udah ngetok, tok tok tok. Wah, jangan iseng dah, gue gituin. Gue kira teman-teman gue bang, emang teman-teman gue emang rada-rada iseng gitu kan. Pertama ketok, nah pas kedua ketok. Lu jam pada kayak gini apa? Udah malam nih gue gitu kan. Yang pada iseng. Gue teriakin dari dalam rumah. Kagak ada jawaban. Gitu. Terus ketiga gue buka hording sedikit. Gue buka hording sedikit, gue ngintip. Ada sosok dia. Temen gue dengan wajahnya yang udah hancur. Itu dengan bola matanya udah gak ada. Pas nengok, langsung gue tutup. Itu jendela. Hordengnya, gue langsung turban aja pakai selimut bang, saking gue takutnya. Dut, tolong Dut. Di situ gue lagi buat tidur ayam, keadaan ibaratnya udah setengah tidur lah ya. Itu di dalam kamar gue ada yang manggil gue. Ki, begituin gua. Wah, gua denger gitu, gua udah tahu sebenarnya ini suara siapa. Gitu. Panggil lagi, Kindut, woi bangun, gituin gua. Ya udah gua gini, sambil gua ngeliat tuh teman gua, astagfirullahaladzim. Gua mundur tuh bang, mundur tuh sampai pintu rumah gua buka begini, susah banget bang, susah banget dibuka. Gue teriak, Umi tolong gitu. Ayah buka pintu, gitu ya. Sama sekali nggak ada yang dengar bang. Orang tua gue di luar, padahal masih pada nonton TV. Gitu. Gue sampai terkencing situ, gue minta maaf sama temen gue. Wan, gue minta maaf kalau gue udah ngomong ke orang tua lu. Gitu. Gue minta maaf banget. Tolong jangan ganggu gue. Gitu. Gue salah. Gitu. Bukan Ki, gue nggak mau begini. Gitu. Gue sempat berinteraksi sama dia. Gue nggak mau gini. Gue tolong sama lu, tolong cariin bola mata gue yang hilang. Dia sempat ngomong seperti itu. Udah dia nyampein seperti itu, udah langsung hilang, berupa asap. Hilang. Yang lo lihat kayak gimana dianya? Sosoknya itu yang udah berupa hancur. Udah bajunya, celananya jeans biru sama baju telur asin kemeja. Nah udah kayak gitu bisa tuh buka pintu. Dengan muka gua udah keringetan, ditegor sama gua. Lu kenapa Tong? Muka lu pucat begitu keringetan? Enggak apa-apa. Sebelumnya kan gua udah ngomong ke emak gua kalau gua ketemu sama Ridwan. Ternyata emak gua nggak percaya di situ. Ya udah di situ gua diem aja, gua nggak ngomong lagi ke orang tua gua gitu. Ya udah kayak gitu. Gue masuk kamar udah
saking gue gemeternya, saking takut lah gitu. Udahlah mau kayak gimana juga gue tidur aja udah gitu. Gue tidur aja. Nah kebesokan paginya itu udah rame tuh bang, kampung. Ramenya itu pada ngomongin almarhum. Tetangga-tetangga gua udah pada ngomongin almarhum. Nah di situ juga lagi tetangga gua lagi pada beli sayur. Orang tuanya Ridwan lewat, gitu. Sempet lah dia ngedenger, gitu. Nah di situ dia ngomong, anak saya udah meninggal. Tolong jangan bikin berita-berita yang enggak, gitu. Itu ke orang-orang gitu, keluarga lah gitu. Emang berita apa yang lo denger saat itu? Yang gue dengar berita itu bahwa si Ridwan ini dia gentayangan dan menghantui semua warga gitu. Termasuk teman-teman gue didatengin. Temen lu juga? Iya. Kayak gimana? Yang bertiga itu sama, dia minta dicariin bola matanya gitu. Dan kita sempat ngumpul nih, kita cerita-cerita di situ. Kih, gue didatengin sama si Ridwan. Sama gue juga. Lu ngomong gak sama orang tua lu? Gue udah sempat ngomong, cuma kagak ada yang percaya. Gitu. Ya udahlah. Udah kita ini aja udah, diem aja dulu sampai orang tua kita percaya. Kayak gimana sih ceritanya bang? Boleh dijelasin nggak? Nah ceritanya ini teman gue juga didatengin pas lagi tidur juga bang. Gitu. Dia di kakinya di ketok-ketok gitu lah di ini gituin nama almarhum gitu. Pas dia bangun keadaan udah gosong dengan matanya nggak ada gitu. Si Hanif yang didatengin tuh, nih tolongin gua pergi. Ridwan ngomong seperti itu. Nah saking takut ya teman gue, ya udah di situ juga dia sempat pingsan bang. Pingsan di tempat di kamar itu. Pas bangun-bangun dia udah di bawah kasur itu. Itu sih bang, teman gue yang cerita ke gue itu. Nah singkat cerita, di malam berikutnya ini yang biasanya kan di situ orang tua gue ngewarung bang. Di situ yang biasanya bapak-bapak pada main, pada nongkrong sampai jam 3 pagi, kan bapak gue ini nutupnya jam 3 pagi biasanya bang. Setelah kejadian itu jam 10 pun udah nutup. Kata bapak gue, ini tumben-tumbenan nih bapak-bapak kagak ada yang nongol gitu. Biasa pada main gaplek, main kerambol situ. Ini sama sekali nggak ada. Gue bosen banget kata bapak gue. Ya udah ya, kalau misalnya itu tutup aja kata emak gue gitu kan. Nah di saat lagi nutup, yang warung gue ini dulunya ini pakai kayu bang, bukan garasi gitu, bukan rolling door gitu, kayu dari 1 sampai 6 gitu. Tutup pertama ditegur Bang Aceng gituin sama almarhum. Kayu pertama, Aceng ini bokap lu? ya ditegur gitu, dipanggil. Bapak gue masih cengak-cenguk nggak ada gitu. Kayu kedua pas tutup begitu masih aman gitu. Pas kayu ketiga sampai ke 6 dipanggil lagi tuh bang sama sosok tersebut, sama teman gua almarhum. Panggil gimana? Bang Aceng, tumben udah nutup jam segini. Nah nengok dah tuh bapak gua, nengok tepat di depan garasi tetangga, dia lagi diri dengan mukanya yang udah hancur. Udah langsung kayu itu langsung banting, kayu yang buat nutup warung itu. Langsung bapak gue ngibrit ke dalam gitu, ngibrit ke dalam, ditegur sama mama gue, lu ngapa sih tua-tua langsung lari begitu, nah gituin. Pas udah itu gue ngeliat temennya Rizky. Siapa? Itu si Ridwan yang kemarin baru meninggal. Ah lu sama anak lu sama aja lu, pengecut, penakut gituin. Kan dengar orang tua gue pada berdebat nih ya, dengan gue keluar dari kamar gitu.
ngomong, ada apaan sih, rame banget gitu. Gue gituin ke orang tua gue, ini bapak lu sama kayak lu, gituin. Apaan? Nih, itu ngeliat temen lu katanya di depan rumahnya Pak Tomo. Tuh kan, Rizky bilang juga apa? Rizky ngomong tuh nggak bohong. Si Ridwan minta tolong ke Rizky, dia minta dicariin bola matanya. Ah, yang bener lu, kata bapak gue gitu. Iya bener, ngapain sih? Gitu. Ya mau nyari gimana, orang udah kebakaran begitu, kata bapak gue gitu. Udah lu berdua sama aja lu pada tidur, udah malam gituin, kata emak gue. Itu. Lo tahu saat itu 98 kayak gimana? Yang gue tahu sih, ya mencekam banget sih bang. began with fresh fires and more rioting in a capital now ruled by the mob. The rage was directed against the affluent Chinese and their plots. Kerusuhan di mana-mana, di berita Iya, gitu. di berita yang gue lihat, yang gue di berita ya seperti itu. Tapi sekolah masih wajar. Sekolah masih jalan. Dan itu juga nggak jauh juga sekolahan gue sama Jogja Plaza ini, gitu. Oh, nggak diliburin ya? Enggak. Di saat itu nggak dilibur. Masih inilah, sekolah masih jalan, masih lancar. Ya udah tuh, pas udah kayak itunya lagi, bibi gua, kakak dari emak gua ini, biasa dia kan jualan es kenyot lah zaman dulu, jualan es kenyot. Sekitar jam 7 bang, abis maghrib, tuh, tiba-tiba tuh di rumahnya ada ngetok pintu, tok Bu Nunung, gitu ya. Siapa ya? Kata Ibu Nunung, mau beli es kenyot bu. Es kenyot apa? Rasa apa? Gitu. Kacang hijau. Ya udah tuh diambilin tuh. Nah, Ibu Nunung ini dia udah punya feeling gitu bang. Ini yang biasa beli ini nih, buat tahu nih. Lu siapa? Begituin tuh. Belum buka pintu, belum sempat buka pintu. Ini saya bu, Ridwan. Wah, langsung di situ dia udah panik, dibanting tuh es kenyot tuh. Sono lu, pergi, gitu. Jangan ganggu gua, pergi lu, gitu. Tolongin Ridwan bu, gitu. Ridwan nggak mau begini, tolong, perih, gitu teman gua. Ya di situ Bu Nunung baca-bacaan bang. Baca-bacaan surat yang bisa. Ya udah tuh dia minta tolong untuk, alhamdulillah di situ dia hilang, nggak ada sama sekali ketokan pintunya lagi. Gitu. Besok paginya ngomong ke emak gua, ay, apaan sih lo? Berisik banget. Tolongin gua apa? Tolongin gua. Kata empok emak gue ini. Gitu. Apa sih lo? Gue malam ngasih Ridwan, gitu. Bukan yang lihat suaranya dia minta beli es kenyot di gua. Ah lu sama nih bertiga nih, gitu. Sama si Rizky sama bapaknya no. Masih aja lu percaya kayak gitu-gitu, gitu nama gua. Beneran. Udah makanya ngaji, sholat, biar kagak ada yang kayak gitu-gitu lagi lu, gitu kan sama gua kan. Ya udah tuh, yang kayak gitu. Itu suasana emang kampung gue ini udah rame banget, udah kicuh bang sama hal kayak gitu. Ya udah tuh, bapak-bapak sempet ngerumpungin dah tuh di warung bapak gua. Ini gimana nih urusannya? Kita lapor ke RT aja pak. Gitu. Lapor lah. Karena udah banyak yang bingung ya. Iya. Nah udah di situ ada orang tua gue juga untuk ke RT. Assalamualaikum Pak RT. Ada apaan Pak? Ramai-ramai begini sini. Gini Pak, ini kita udah ini banget gitu. Udah udah jengak lah sama hal kayak gini. Udah cerita dah tuh kronologinya orang tua gua sama semuanya gitu. Bahwa kita
diganggu sama almarhum gitu. Terus gimana? Ya udah, kalau emang kayak gitu caranya, malam ini kita adain ronda. Pak RT-nya ngomong seperti itu. Ya udah, malam itu juga adain ronda, dibagi 3 orang. Jadi itu satu tim itu dibagi 3 orang. Bapak gua, bapaknya Hanif, sama bapaknya Bongkrek bertiga. Gitu, yang lain jaga tempat, jaga pos ronda gitu kan. Di saat bapak gua sama timnya keliling kampung gitu, kan lewat kuburan. Lewat kuburan ada suara, tolong, perih. Bapak gua denger nih, gini. Coba lu denger dah. Gitu. Apaan sih, Ceng? Coba lu dengerin. Nah iya, jelas banget nih. Gituin sama teman bapak gue ini. Udah kayak gitu, di mana asalnya gitu. Coba lu center. Senternya emang nggak ada, Bang. Nggak ada sama sekali itu. Wujud cuman suara doang awalnya. Oh, dikuburnya di dekat kampung lu juga? Di dekat kampung itu juga. Nggak jauh dari rumah gua. Dia di RT 6 gitu. Nah, udah kayak gitu, udahlah. Lanjut keliling gitu. Lanjut keliling. Nah, pas di saat lagi pada duduk di pos ronda ini, itu digedor-gedor tuh pos ronda, Bang, di belakang. Kayak gardu lah gitu. Ini. Lagi pada bapak-bapak lagi pada mencatur, langsung ngeliat posisi, langsung ngeliat ke belakang, kagak ada. Woi, jangan ganggu lah, gangguin aja. Kok terus digedor-gedor sampai berapa kali, 3 kali, 4 kali. Udah pas 4 kali udah pada kabur, ngibrit pulang ke rumahnya masing-masing. Gitu, Bang. Nah, itu tuh ronda itu nggak sehari 2 hari, Bang, sampai 3 bulan namanya itu. Posisinya sampai setelah kejadian itu. Sampai orang tuanya si Ridwan itu ikut ngerunda juga. Sebelumnya ini, singkat cerita, itu sekarang yang itu dari babehnya kakak emak gua gitu. Maksudnya? Jadi itu kakak emak gua yang cowok nih, dia emang tokoh di situ lah gitu, Pak Haji ini. Di saat dia pengen berangkat sholat maghrib. Ini ada kejadian lagi? Iya, itu anak diri di dekat pohon ninjo, Bang. Kan jadi lintasan babe ini ke musola ini deket, Bang. Jadi harus lewat pintu belakang baru dekat. Kalau kita lewat depan tuh jauh, dia muter gitu. Jadi dia lewat kebunnya dia sendiri belakang. Pas lagi lewat kebunnya, panggil tuh sama si Ridwan ini, Beh. Si babe langsung nengok dong. Pas nengok, ya Allah, Tong, lu ngapain gitu. Sini, gara-gara lu nih, gitu ya nama babe gua. Gara-gara lu semua kampung jadi kicruh, jadi runyam nih kampung, gara-gara ulah lu gitu. Tolongin Ridwan, Beh. Dia tetap minta tolongin Ridwan ngomong gini, tolong cariin bola mata Ridwan. Ah, lu matinya di mana? Lu bikin rucuhnya di sini. Lu pulang, lu balik ke asal lu gitu. Lu apa? Gue pengen sholat maghrib nih, jadi telat nih gara-gara lu nih, digituin. Ya udah tuh, babe langsung berangkat sholat maghrib. Besoknya ngumpulin anak-anak, cerita dah tuh semua bahwa didatengin juga gitu kan. Tong, gue udah datangin nih sama temen-temen lu nih. Gue datangin sama si Ridwan. Ngomong gitu. Ya, Be, kita juga nih. Hampir semuanya. Gituin. Jadi fenomena aneh kemunculan Ridwan setelah meninggal itu terjadi di berapa kampung? Kampung kita doang, tanggal 80. Oke. Dan banyak banget yang ngalamin saat itu? Iya. Orang-orangnya? Iya. Ini gue gak nyeting lu kan ya buat ngomong kayak gini kan? Nama-namain cerita enggak kan? Enggak.
Itu hampir semuanya, setiap rumah tuh diketok pintu. Hampir semua tetangga kita diketok-ketok pintu. Lalu setelah pada ngumpul tuh gimana? Yang ngumpul, ya biasa diomongin lah tuh. Diomongin, kita harus kayak gimana nih selanjutnya nih. Gitu. Diomongin dah tuh semuanya. Kita datengin aja ke orang tuanya. Ya udah, semua warga datangnya ke rumah orang tuanya gitu. Datangin ke rumah orang tuanya, langsung ngobrol lah tuh. Bapaknya si Ridwan ini masih tetap nggak percaya bahwa anaknya ini gentayangan. Sampai didatengin ya ke rumah orang tuanya ya? Itu. Nah, ya udah bapak kalau misalnya nggak percaya, gitu, ikut kita ngeronda malam ini juga, gituin. Oke, kalau misalnya sampai anak saya nggak gentayangan, gitu kan. Sempet ada ngomong pengen dituntut gitu bang. Gitu. Saya tuntut kalian semua. Gitu. Ya udah tuh, ikutlah ronda bapaknya si Ridwan ini. Di saat ngikut ronda ini, dia tuh kurang lebih sampai 3 minggu dia ngikut ronda. Itu sama sekali nggak ditampakin. Gitu. Nah pas minggu berikutnya ngikut, dia tuh berempat sama bapak gue juga bang. Lagi ngiderin rumah, lagi ngiterin kampung, di pertigaan dia bener-bener nampakin diri bang di depan orang tuanya sendiri. Di situ juga bapaknya langsung shock, langsung duduk lemes. Ya Allah, sampai segininya anak gua gentayangin semua warga gitu kan. Udah pas udah kayak gitu, bapaknya ini langsung dah tuh paginya dia punya ngomongan lah ke ibunya bahwa untuk cari orang pinter gitu, kiai lah yang bisa gitu. Kumpulin dah tuh di tempat RT gitu. Udah kejadian kayak gitu, kumpulin tempat RT. Ini gimana pak? Ya udah kita ke rumahnya Pak Ustadz aja gitu. Rumah Pak Ustadz, datang bertiga sama Pak RT, ibunya Ridwan, bapaknya Ridwan, datang tuh Pak Ustadz. Nah di situ dijelasin, ibu selama ini nyimpen apa? Digituin. Enggak pak, saya nyimpen apa-apa pak. Jangan bohong bu. Coba bapak pulang. Bapak pulang, cari selama ini ibu nyimpen apa. Dicari tuh pak, digeledah, satu lemari digeledah. Akhirnya dia nemuin, dia nyimpen baju anaknya yang meninggal, udah compang-camping, disimpan di dalam lemari itu bang. Wah saking kesel, marah, langsung bawa itu baju. Di tempat Pak Ustadz itu langsung ngomong, ibu ngapain nyimpen ginian baju anak kita gitu. Ya udah tuh, di situ kita baca-bacain lah biar namanya arwahnya tenang gitu kan. Kita datangnya ke kuburannya gitu, kuburan almarhum, dan bajunya itu dikubur di samping kuburannya beliau. Alhamdulillah di situ udah nggak ada sama sekali teror bang. Selama 3 bulan itu, setelah bajunya itu dikubur, aman. Mungkin itu sih bang cerita dari gua. Kalau gue boleh nanya nih, lu nyesel nggak sih saat itu ikutan menjarah gitu? Nyesel sih bang sebenarnya. Saat itu juga lu masih bocah kan ya? Iya, seharusnya tuh gue nggak ngikutin apa yang dia omong gitu. Seharusnya gue juga nggak mau lah ngikut dia kalau kejadiannya kayak begini gitu. Ya atau lu ingetin dia gitu? Iya, seharusnya gue juga ngingetin dia, tapi ya kita semua takut sama dia gitu.
apapun yang dia ngomong kita harus turutin, ya udah kita jalan aja gitu. Soalnya kan dia tuh terkenal bandelnya di situ, Bang. Dan saat itu juga menurut lu ada yang bilang ya masuk gitu. Itu ada salah satu oknum yang gua lihat itu badannya rada keker, kepalanya botak gitu. Dan dia yang menyuruh untuk masa untuk ngambil barang-barang mall itu untuk dikeluarin. Dan di situ juga ada salah satu orang juga dari KRL, dia turun yang nyuruh bakar gitu. Udah bakar, lempar gitu. Yang nyuruh juga gitu. Berarti sampai hari ini lu menyesal ya ikut dalam Nyesel banget, Bang. kejadian itu ya? Nyesel banget. Temen yang kita kenal, yang dari kecil kita kenal lah, gitu, meninggal dengan secara tragis di mall itu. Oke, baik. Makasih nih ya Bang Jali ya udah Sama-sama, Bang. berbagi cerita di RJL. Nah, sekali lagi jangan pernah mengambil apapun kalau memang bukan punya kita. Dan sekali lagi sebuah tragedi kelam yang pernah terjadi dalam perjalanan bangsa Indonesia di tahun 98. Sebelum kita mulai syuting tragedi Mei 98, sekarang di belakang gue ada kuburan korban tragedi 98. Ini kuburan massal. Alangkah baiknya kita mengeningkan cipta terlebih dahulu, teman-teman. Mengeningkan cipta, mulai. Berdoa, selesai.